Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qalu berkata ialah kaum Nuhin. Qalu berkata ialah kaum Nuhin. Ajita, apa kau datang Nuhna kepada kami lina'buda supaya kami menyembah Allah kepada Allah wahdahu keadaan sendirian Allah. Qalu berkata ialah kaum Nuh kepada Nabi Nuh, ajita, apakah kau datang Nuhna kepada kami lina'buda supaya kami menyembah Allah kepada Allah wahdahu hanya keadaan sendiri Allah. Wa nadhara dan kami meninggalkan ainatruka kami meninggalkan ma kepada patung-patung karena yang berada ya'budu menyembah kepada ma abauna ialah leluhur kami. Wa nadhara dan kami meninggalkan ainatruka dengan kami meninggalkan ma kepada patung-patung. Dulunya patungnya itu patungnya orang soleh dulunya. Orang soleh dipatungkan sebagai kenangan. Generasi akhirnya disembah. Dulunya sebenarnya bukan untuk sembahan, untuk mengenang. Yauko, Nasro. Ada 5 patung dulunya orang-orang soleh. Kemudian gak disembah sebagai kenangan. Lama-lama generasi semakin jahil, akhirnya disembah. Akhirnya Nabi Nuh datang, kau jangan nyembah patung-patung ini, nyembah kepada Allah. Mereka qalu berkatalah kaum Nuh, ajita, apakah kau datang Nuh kepada kami lina'buda supaya kami menyembah Allah kepada Allah wahdahu hanya keadaan sendiri Allah. Wa nadhara dan kami meninggalkan ainatrukan kami meninggalkan ma kepada patung-patung karena yang berada ya'budu nyembah kepada ma abauna ialah leluhur kami, bapak kakek leluhur kami. Akhirnya nantang fa'tina bima ta'iduna, fa'ti kau datangkan Nuhna kepada kami bima dengan azab ta'idu yang kamu menjadikan kepada kami bihi dengan ma minal azab. Kata Nabi Nuh, kalau kamu menyembah patung selain Allah, nanti datang azab ini. Ayo datangkan azabnya sekaligus. Hanya nantang begitu. Makanya di-care sama Allah Ta'ala. Tenggelamin dengan air. Seperti Namrud, nantang pada Ibrahim, Tuhan kamu mana? Datangin. Ibrahim sendirian, Namrud membawa tentara, mungkin jutaan manusia, tentara lengkap. Mana Tuhan kamu? Mari kita perang. Ibrahim nangis, ya Allah, kau ditantang diajak perang oleh Namrud. Oh ya, saya datangkan makhlukku yang paling kecil, nyamuk. Nyamuk keluar itu dari bawah laut nyingkap keluar laut, sehingga Namrud dan tentara itu kalau nafas masuk nyamuk, keluar nyamuk, terus tidur nyamuk, semua tidur gelap dengan nyamuk. Ya kalau baginda Muhammad kasih sayang, jadi mereka nantang enggak didatangin azab yang global, enggak. Nabi Nuh azab global, lautan, dunia jadi lautan. Ibrahim nyamuk global seluruh dunia. Kan? Fakti kau datangkan Nuhna kepada kami bima dengan azab ta'idu yang kamu menjanjikan kepada kami bih dengan ma isinya minal azab in kunta apabila kamu berada Nuh minas sadiqin itu termasuk orang-orang yang benar fi qaulika di dalam ucapan kamu. Qala menjawab ya Nabi Nuh. Qala menjawab ya Nabi Nuh. Qad waqa'a telah terjadi ialah ma ay wajibat telah pastilah ma'alaikum atas kalian, karena kamu nantang azab ini pasti terjadi.
Kalau andaikan tidak nantang, mungkin terjadi, mungkin enggak. Kalau ini sudah nantang, qad waqa'a, terjadi. Terjadi kalau kamu nantang itu. Qad waqa'a, telah terjadi, alah ma ta'iduna. Ai wajibun, pasti alah ma alaikum, atas kalian. Oh, waqa sudah ada failnya. Qad waqa'a, telah terjadi, ai wajib, pasti alaikum, atas kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Adzidsun, ialah azab. Adzidsun itu azab yang keji, yang kotor. Misalkan didatangkan satu azab sehingga banjir-banjir yang mengena pada orang kafir kan tidak sekedar air, tapi air yang kotor. Air yang kotor, air yang campuran dengan bangkai-bangkai mengena pada mereka. Qad waqa'a, sungguh telah terjadi, ay wajib, pasti, alaikum, atas kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian, rijsun, ialah siksa yang kotor, ay azab, wa ghadabun, dan kemarahan Allah. Ghadabun, dan kemarahan Allah. Atujadiluna, apakah kalian mengajak berdebat? Ini, makanya berdebat al-mujadalah dengan munadharah lain. Kebanyakan sekarang ini mujadalah, munadharah ini begini, pendapat Anda apa, pendapat kami terus. Ini yang ikhlas kayaknya yang paling pas ini, namanya munadharah. Mujadalah kan sudah emosi. Jadi yang penting kamu kalah atau penting saya kalah. Lah, sudah kalah-kalahan ini. Mujadalah itu. Kalau munadharah itu talabul haq. Dan terjadi kepada orang-orang alim yang ikhlas. Kalau mujadalah ini terjadi orang-orang suka debat. Jadi ujungnya menang-menangan. Ya, nggak bisa yang hak disampaikan dengan hak. Kalau disampaikan juga nggak bisa diamalin, nggak bisa. Hanya dalam hadis, sekali-kali Allah Ta'ala tidak menghinakan kepada kaum, kecuali kaum itu diberikan jadal, perdebatan antara mereka, debat. Orang-orang yang fasik, orang alim-alim fasik, debat itu kebanggaan. Debat kita, adu argumen katanya. Wah, bahlul itu. Nanti adanya menang-menangan, asabiyah. Akhirnya nggak bisa diamalin. Karena apa? Amal itu terjadi kalau terjadi sama ikhlas. Kalau saling melukai nggak bisa diamalin, nggak bisa. Walaupun hak itu, tapi ngomongnya itu saling melukai, nggak bisa diamalin. Kamu jaga amalan yang halus, terus kamu nyakiti orang lain, amalan ini akan berhenti, putus amalan ini. Ini melukai orang mukmin ini bahaya. Mujadalah itu tempatnya orang luka melukai. Makanya ini atujadiluna nih. Atujadiluna, apakah kalian akan berdebat, kata Nabi Nuh ini kepadaku, fi asma, ini di dalam beberapa nama-nama patung. Fi asma, ini di dalam beberapa nama-nama patung. Samaitumu, yang kalian menamai hak pada asma. Ay samaitum, dengan kalian menamai biha dengan asma. Antum, yaitu kalian, wa abaukum, dan beberapa leluhur kalian, yaitu asnaman, beberapa patung. Yahusa, Ya'uqa, Nasra, ada 5 patung. Asnaman, beberapa patung, ta'buduna, yang kalian menyembah kepada asnam. Manazzala, yang tidak pernah menurunkan Allah, ya Allah, biha dengan asnam, ay bi ibadatiha, dengan menyembah asnam, min sultanin, daripada hujjah, ay hujjatin hujjah. Manazala, yang belum pernah menurunkan Allah, ya Allah, biha dengan asnaman, ay bi ibadatiha, dengan menyembah asnaman. Min sultanin, daripada kekuasaan, ay hujjatin, dengan hujjah, wa burhanin, dan dalil yakini. Burhan itu dalil yang bangsa keyakinan. Ini alam semesta ini berubah-ubah, kondisinya beda-beda. Ini pasti ada yang menciptakan Allah. Ini namanya burhan. Ini dalilnya apa? Haram. Dalilnya ini nih, ayat ini, itu hujjah namanya. Kalau dalil dalam ahkam itu hujjah. Kalau dalil atas tauhid,
mengesahkan Allah atas ketuhanan, itu namanya burhan. Banyak orang Padang namanya burhan. Fantadhiru, maka silahkan kalian menunggu al-adab, kepada siksa. Inni sunya aku Nabi Nuh ma'akum beserta kalian minal muntadhirin, itu termasuk orang-orang yang menunggu. Dzalika, kepada azab, bitakdzibikum, dengan sebab kalian mendustakan li, kepada aku. Ini sunya aku Nabi Nuh ma'akum beserta kalian wahai kaumku minal muntadhirin, itu termasuk orang-orang yang menunggu. Dzalika, kepada azab. Ayo kita tunggu kapan azab Allah datang, kata Nabi Nuh. Yang ngomong Nabi begitu. Kalau orang beriman mah takut ngomong begitu, ya kan? Langsung tobat. Ada udah iman di mana? Ada. Bahaya ini begini nih. Kalau orang beriman kan gentar. Orang kafir malah mengolok-olok. Minal muntadhirin, termasuk orang-orang yang menunggu. Dzalika, kepada azab, bitakdzibikum, dengan sebab kalian mendustakan li, kepada aku. Farsaltu alaihimur rihal akim. Farsaltu, maka aku kirimkan alaihim, atas. Ini tahu-tahu pindah kepada kaum lain. Alaihim, atas kaumnya Nabi Hud. Farsaltu, maka aku kirimkan alaihim, atas kaumnya Nabi Hud, ar-rihal aqim. Ar-rih, kepada angin, al-aqima, yang gabuk. Anginnya dahsyat sekali tapi tidak membawa hujan, namanya rihal aqim. Orang Arab ini sangat sekali mempelajari angin. Oh, angin dari barat begini-begini, nanti begini. Angin dari timur begini-begini, nanti begini. Angin dari selatan begini-begini. Angin dari utara begini. Semua ada ilmunya. Kalau angin dari selatan, oh, ini kemarau masih panjang ini. Angin dari utara, oh ini berarti bentar lagi hujan nih, kita tanahnya siap kita canggul-canggulin ya. Umpamanya. Jadi kelebihan orang Arab itu memahami angin-angin, memahami bintang-bintang. Oh, bintang begini nih tandanya mau apa? Mau larang pangan ini. Udah kita makannya sedikit-sedikit. Jadi ini mau ada orang tani panen banyak ini. Wah. Angin, bintang, ke orang Arab itu dipelajari semua. Sama orang-orang Jawa dulu pada melajari begitu. Ar-riha, kepada angin al-aqima, yang gabuk. Angin yang gabuk itu anginnya dahsyat tapi tidak menurunkan hujan. Fanjayna, maka selamatkan kepada Nabi Hud, Hudan. Walladzina, dan orang-orang ma'ahu bersama Hud minal mu'minin. Ini jadinya di Yaman ini. Nabi Hud itu di Yaman. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Muhammad ini minal Arab, orang Arab. Nabi Hud bahasanya Arab. Nabi Saleh Arab. Nabi Muhammad Arab. Birahmatin, dengan rahmat, minna, dari kami. Birahmatin, dengan rahmat, minna, daripada kami. Yang kehancuran kaumnya Nabi Hud itu disambung dengan apa? Dengan Sailal Arim. Dulu Yaman itu seindah-indah kota di dunia dulu. Jadi Yaman itu dulu dikelilingi bukit, di tengahnya ada danau. Danau yang indah, sehingga danau diatanin sehingga ngalir ke bawah dengan indah. Jadi pertanian mengelilingi itu indah seperti surga. Dikala kaumnya
mengingkari Allah, mengingkari Nabi Hud, dan itu selal air dibedah. Danonya itu tumpah ke bawah, orangnya kan kotanya di bawah, mati semua. Selal Arim namanya. Sekarang Yaman sudah nggak indah kayak dulu, sudah biasa-biasa. Pokoknya dan kami putuskan dabirul ladina, kepada belakangnya orang-orang, artinya dibunuh semua. Yang depan, bawah, yang belakang semua dibunuh semua. Pokoknya dabirul ladina itu maksudnya dibunuh semua. Pokoknya dan kami putus dabirul ladina, kepada belakangnya orang-orang kadzabu yang telah mendustakan al-ladina bi ayatina, dengan itu istaksolna, berarti aku hancurkan semua. Istiqsal itu kecil, tua, muda, enom, semua paten kabeh. Enggak ada yang dihidupin. Karena orang ini kalau dihidupin nanti jadi cikal bakal kekafiran lagi. Udah dibunuh semua aja. Yang kecil, yang bayi merah pun dibunuh. Seperti kaumnya Nabi Nuh kan, semua dibunuh semua. Biar tidak ada tumbuh kekufuran. Ini kaumnya Nabi Hud dibunuh semua, enggak ada yang dibunuh. Bayi merah pun bunuh. Nanti kalau besarnya jadi kafir lagi nih. Istiqsal itu dibunuh semua. Istaksolna, berarti saya bunuh habis, nggak ada yang disisain. Hum, kepada alladzina kadzabu. Wa ma kanu, dan tidak berada, ialah alladzina kadzabu qaumi Hud, mukminin itu beriman. Warsalna, dan aku utus ila Samuda, kepada kaum Samud, akhahum, yaitu saudaranya Samud, Salihan, itu Nabi Saleh. Qala, berkata ya Nabi Saleh dalam dakwahnya, ya qaumi, wahai kaumku. Qala, berkata ya Nabi Saleh dalam dakwahnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudu, sembahlah kalian Allah, kepada Allah. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudu, sembahlah kalian Allah, kepada Allah. Malakum, tidak ada itu bagi kamu, malakum, tidak ada itu bagi kamu, min ilahin, dari Tuhan. Malakum, tidak ada itu bagi kamu, min ilahin, ada pun, khabar mubtada, min ilahin, ada pun Tuhan, khairuhu, yang selain Allah. Qad ja'at, telah datangkum, kepada kalian, bayyinatun, ialah penjelasan, ay mu'jizatun, dengan mukjizat, min rabbikum, dari Tuhan kalian, yang menunjukkan ala sidqi, atas kebenaranku. Apa mukjizatnya? Hadhihi, adapun ini onta, naqatullah, itu ontanya Allah. Nabi Saleh, ayo kamu doa pada Allah, ayo doa pada Allah. Datangkan apa? Batu besar. Nabi Saleh salat 2 rakaat. Selesai itu, batunya yang besar itu lap sempol, keluar onta yang luar biasa. Jadi bukan onta keluar dari perut onta, bukan dari batu. Makanya dikatakan naqatullah, ontanya Allah. Karena ini onta bukan enggak biasa, keluarnya dari batu. Nabi Hud diporong, ayo datangkan apa coba, ayo. Nabi Hud, ya salat pada Allah 2 rakaat, ya ala syariatihi, doa, batu yang gede itu lap sempol, onta yang luar biasa beserta anaknya. Makanya di sini naqatullah, ontanya Allah, karena tidak hamil dari ibunya, tahu-tahu keluar dari batu. Hadi, ada munin onta naqatullah, itu ontanya Allah, lakum, untuk kalian, ayatan, keadaan sebagai mukjizat.
Wallahu a'lam.